seminar pendidikan diseminasi kurikulum Merdeka Belajar Bahasa Indonesia. Kamis 24 Maret 2022. Sambutan dari Sekretaris MKKS Jakarta Barat Wilayah 2, Dr. Andes Anwar Musadat, Kepala SMA Negeri 16 Jakarta. Keunggulan kurikulum Merdeka: 1. Lebih sederhana dan mendalam, fokus pada memberi yang esensi dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Keunggulan kurikulum Merdeka yang kedua: lebih baik, peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan apresiasinya. Guru mengajar sesuai tahapan, capaian, dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan kurikulum Merdeka yang ketiga: lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti isu lingkungan, isu kesehatan, dan untuk mendukung perkembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Setelah pemberi materi umum, maka beralih ke link khusus bahasa Indonesia dipandu oleh Ibu Siti Zulaiha MPD, Wakil Bidang Kurikulum SMA 85 Jakarta Barat. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam kontennya. Apakah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil yang berhasil karena karakter dan kompetensi dalam penguatan nilai luhur Pancasila. Peserta didik beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Secara umum, rangkuman sebagai berikut. Kurikulum Merdeka Belajar Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2022-2023. Ada 13 langkah memahami kurikulum Merdeka Belajar. Langkah pertama, Merdeka Belajar. Langkah kedua, Merdeka Mengajar. Langkah ketiga, tanya jawab kurikulum Merdeka. Langkah keempat, pedoman penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Langkah kelima, dimensi profil pelajar Pancasila. Langkah keenam, capaian pembelajaran. Langkah ketujuh, panduan pengembangan proyek. Langkah ke-8, panduan pembelajaran dan asesmen. Langkah ke-9, panduan dan contoh kurikulum operasional. Langkah ke-10, modul ajar. Langkah ke-11, contoh modul pelajar Pancasila. Langkah ke-12,
buku penggerak, langkah ke-13, alur dan tujuan pembelajaran atau ATP. Langkah pertama, merdeka belajar. Bisa diperhatikan gambar tayangan berikut. Merdeka Belajar 1, Asesmen Nasional USBN, RPP, dan PPDB. Merdeka Belajar kedua, Kampus Merdeka. Merdeka Belajar ketiga, penyaluran dan penggunaan dana BOS. Merdeka Belajar keempat, program organisasi penggerak. Tayangan kelima, Merdeka Belajar Guru Penggerak. Tayangan keenam, Merdeka Belajar Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi. Dan sampailah kepada tayangan yang ke-16, yaitu Merdeka Belajar mengenai akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Dari gambar 1 sampai 16, contoh Merdeka Belajar tidak terbatas ruang dan waktu. Langkah kedua, Merdeka Mengajar. Apakah yang disebut dengan Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar adalah platform untuk guru yang akan berkembang menjadi suatu platform yang bukan hanya materi dan konten dari kementerian, tetapi benar-benar dimiliki guru, dari guru untuk guru. Kata Nadiem dalam peluncuran kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar Jumat tanggal 11 Februari 2022. Bagaimana gambaran Merdeka Mengajar? Gambaran Merdeka Mengajar menurut Menteri Nadiem, platform Merdeka Mengajar akan menjadi teman guru dalam mengajar. Dia menyebut platform ini juga akan membantu guru berinovasi, menciptakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Perlu diketahui, Merdeka Mengajar beragam referensi masuk dengan melalui Google. Langkah ketiga, tanya jawab Merdeka Belajar. Di dalam tanya jawab ada buku saku tanya jawab kurikulum Merdeka. Kita ambilkan contoh. Di sini ada 10 yang kita jadikan contoh. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Apakah yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Mengapa kita memberlakukan kurikulum Merdeka? Apa pengertian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Mengapa kurikulum Merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Baik, apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Implementasi memperhatikan tercapainya kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau yang sering disebut dengan learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran,
atau learning loss, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi menggunakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran ketercapaian kompetensi peserta didik. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Kita memerlukan kurikulum merdeka karena berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menetapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antara wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Untuk itulah Kemendikbud mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Apakah pergantian kurikulum ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Kita perlu memahami dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yaitu antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan oleh para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakter peserta didik. Sehingga isu tentang kontemporer akan terjawab. Kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan, sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Intinya, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajak, tidak cepat berubah, tetapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung diterapkan untuk semua sekolah? Ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan konteks masing-masing sekolah. Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara
lancar dan bertahap, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang diinginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Marilah kita ingat, tujuan perubahan kurikulum adalah untuk mengatasi krisis belajar atau learning crisis. Kita ingin menjadi sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, Kemendikbudristek melakukan perubahan yang sistemik. Tidak hanya kurikulum semata, kita melakukan reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan, dan melakukan penguatan anggaran dan kelembagaan. Perubahan sistemik tersebut tentu tidak bisa dalam sekejap. Tahap demi tahap perubahan kurikulum harapannya dapat memberi waktu yang memadai bagi seluruh elemen kunci, sehingga fondasi untuk transformasi pendidikan kita dapat tertanam kukuh dan teguh. Adapun pertanyaan jumlahnya ada 110, maka nomor 6 sampai 110 apabila ada yang menghendaki bisa dikirim melalui WA. Langkah yang keempat yaitu pedoman penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Pedoman kurikulum Merdeka Belajar sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Apabila ada yang membutuhkan bisa melalui WA, nanti akan dikirim. Langkah kelima, dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila langkah ke-5 ini sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 9/H/KR/2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar pada kurikulum merdeka. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan kelima, akhlak bernegara. Langkah ke-6, capaian pembelajaran
Capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 8 garis miring HR garis miring 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Pada kurikulum Merdeka, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang perlu kita perhatikan di sini adalah literasi yang hendak dicapai. Genre teksnya adalah yang pertama membaca, yang kedua memirsa, yang ketiga menulis, keempat menyimak, dan yang kelima adalah berbicara atau mempresentasikan. Dari gambar tersebut, rasional pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan satu, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Dua, sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Tiga, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal atau lisan, tulisan, visual, audiovisual untuk berbagai tujuan, genre, dan konteks. Yang keempat, kemampuan literasi, berbahasa, bersastra, dan bernalar kritis dan kreatif dalam belajar dan bekerja. 5. Kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Langkah ketujuh, pengembangan proyek Merdeka Belajar. Pengembangan proyek Merdeka Belajar di sini ada buku panduan profil pelajar Pancasila. Yang membutuhkan buku panduan profil pelajar Pancasila dapat menghubungi melalui WA, nanti akan dikirim. Langkah ke-8, panduan pembelajaran dan asesmen. Panduan pembelajaran dan asesmen di sini ada buku panduan. Apabila ada yang menghendaki dan ingin memiliki panduan pembelajaran atau asesmen, bisa menghubungi melalui WA, nanti akan dikirim melalui WA. Langkah ke-9, panduan dan contoh kurikulum operasional Merdeka Belajar. Panduan dan contoh kurikulum operasional belajar di sini ada 3 yang bisa dijadikan contoh, dan apabila diperlukan bisa menghubungi melalui WA, nanti akan dikirim contoh panduan kurikulum operasional Merdeka Belajar. 1 dari SMA Negeri Surabaya, SMA Negeri 5 Surabaya. Kedua dari SMA Trimurti, dan yang ketiga dari SMA Model. Langkah ke-10, modul ajar Merdeka Belajar. Contoh modul ajar bahasa Indonesia bisa dimiliki apabila memerlukan, bisa melalui WA, nanti akan dikirim modul ajar bahasa Indonesia sekolah menengah atas. Langkah ke-11, contoh modul pelajar Pancasila. Langkah modul pelajar Pancasila, di sini ada modul
suara demokrasi, modul kewirausahaan, modul kearifan lokal, modul gaya hidup berkelanjutan, modul Bhinneka Tunggal Ika, modul berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Apabila ada yang memerlukan modul tersebut, bisa menghubungi melalui WA, nanti akan dikirim. Langkah ke-12, buku penggerak Merdeka Belajar. Buku penggerak Merdeka Belajar, di sini ada satu dengan judul Cergas Berbahasa Bersastra Indonesia. Apabila ada yang memerlukan, bisa menghubungi melalui WA, nanti akan dikirim. Langkah ke-13 yaitu ATP, alur dan tujuan pembelajaran. Alur dan tujuan pembelajaran di sini formatnya yang pertama 1. CP, capaian pembelajaran. 2. CP elemen. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Perkiraan jumlah jam. 5. Kata atau frase kunci atau topik atau konten. Yang ke-6, profil pelajar Pancasila. Dan yang ke-7, glosarium. Apabila ada yang memerlukan contoh ATP atau alur tujuan pembelajaran, bisa menghubungi melalui WA, nanti akan kita kirim. Demikian rangkuman diseminasi kurikulum Merdeka Belajar yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.